Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ini menegaskan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu, yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Kalimat dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, memberi pengertian bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia. Allah telah menciptakan langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Quran Surat Al-Fussilat ayat 11. Jadi langit pertama yang diciptakan Allah sebelum menciptakan bumi waktu itu masih berupa asap tebal yang gemulung dan suhunya panas sekali. Keduanya, yaitu langit dan bumi, dipanggil, maksudnya ditetapkan ketentuan dan proses pekerjaannya oleh Allah supaya bekerja sama secara sinergi dan mewujudkan alam yang harmonis. Pada ayat 29 ini ditegaskan bahwa Allah menyempurnakan langit yang satu dan masih berupa asap itu menjadi 7 langit. Angka 7 dalam bahasa Arab dapat berarti 6 tambah 1. Bisa juga berarti banyak sekali, lebih sekedar 6 tambah 1. Jika kita mengambil arti yang pertama, 6 tambah 1, maka berarti Allah menjadikan langit yang tadinya 1 lapis menjadi 7 lapis. Atau Allah menjadikan benda langit yang tadinya hanya 1 menjadi 7 benda langit. Tiap-tiap benda langit ini beredar mengelilingi matahari menurut jalannya pada garis edar yang tetap, sehingga tidak ada yang berbenturan. Tetapi matahari hanya berputar dan beredar pada garis porosnya saja, karena matahari menjadi pusat dalam sistem tata surya ini. Sungguh Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana mengatur alam yang besar dan luas ini. Dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa semesta yang di dalamnya ada berbagai benda langit, termasuk matahari, bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, supercluster, dan sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat atau langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut sebagai langit dunia. Itulah langit yang kita kenal selama ini, dan itu pula yang dipelajari oleh para ahli astronomi selama ini, yang diduga diameternya sekitar 30 miliar tahun cahaya dan mengandung triliunan benda langit dalam skala tak berhingga. Namun demikian, ternyata Allah menyebut langit yang demikian besar dan dahsyat itu baru sebagian dari langit dunia, dan mungkin langit pertama. Maka di manakah letak langit kedua sampai ketujuh? Sejauh ini belum ada temuan ilmiah yang tidak dicari-cari mengenai hubungan antara angka 7 dan langit.
yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan alam semesta. Memang ada beberapa skala benda langit, misalnya pada satu tata surya atau solar system, ada matahari, bintang yang menjadi pusat tata surya yang bersangkutan, dan ada planet beserta satelitnya. Miliaran tata surya membentuk galaksi, miliaran galaksi membentuk alam semesta. Ini baru 6. Untuk menjadikannya 7, bisa saja ditambah dengan dimensi alam semesta, yaitu bahwa seluruh alam ini berisikan sejumlah alam semesta. Jadi ada 7 dimensi dalam alam, dan ini mungkin yang dimaksud dengan langit yang 7 lapis. Tetapi masalahnya adalah dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau melalui lapis demi lapis dari langit itu secara serial, dari lapis pertama ke lapis kedua dan seterusnya sampai lapis ke-7, dan akhirnya keluar alam makhluk menuju Sidratul Muntaha. Jadi lapis demi lapis langit ini seperti kue lapis yang berurutan dalam lapisan pertama sampai ke lapisan ke-7. Kenyataan ini berbeda dengan temuan ilmiah T. Jamaluddin, salah seorang astronom Indonesia yang cenderung memahami 7 langit sebagai benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya dan bukan berlapis-lapis. Dalam bahasa Arab, bilangan 7 biasanya dipakai untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Di sisi lain 7 langit kemungkinan adalah 7 lapis-lapis atmosfer yang dekat dengan bumi ini, yaitu troposfer, tropopause, stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause, dan termosfer. Pembagian ini berdasarkan temperatur atau suhu tiap-tiap lapis atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut bersifat kokoh dalam pengertian menyelimuti dan melindungi bola bumi kita secara kokoh karena adanya gaya gravitasi bumi. Lihat pula tafsir ilmiah surat Ar-Ra'd dan surat An-Naba ayat 12. Dalam tafsir surat Ar-Ra'd dijelaskan pembagian lapisan atmosfer sedikit berbeda dengan yang dijelaskan di sini, di mana ionosfer dan eksosfer disatukan dalam termosfer. Namun apabila pengertian 7 langit dalam hal ini dikaitkan dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, nampaknya kurang tepat. 7 langit mungkin pula dapat ditafsirkan sebagai 7 dimensi ruang waktu dalam Kaluza-Kale teori. Dalam ilmu fisika terdapat 4 gaya fundamental yang ada di jagat raya ini, yaitu gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya gravitasi. Jika keempat gaya ini terbentuk dari ledakan besar atau Big Bang dari suatu singularity, maka mesti keempat gaya ini dahulunya menyatu sebagai satu gaya tunggal atau Grand Unified Force. Ini yang dikenal dengan Grand Unified Theory, GUT, teori ketersatuan agung. KKT menjelaskan bahwa untuk dapat menerangkan ketersatuan gaya-gaya yang 4 itu, maka adanya geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. Geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini hanya mampu menjelaskan sedikit tentang gaya-gaya elektromagnetik dan dalam beberapa hal gaya gravitasi. Untuk bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, maka KKT menyatakan harus ada 7 dimensi ruang waktu yang lain. Dengan demikian, bersama 4 dimensi yang sudah dikenal, yaitu garis, bidang, ruang, dan waktu, maka total dimensi ada 11 dimensi. Pernyataan ini berbasiskan pada perhitungan matematika fisika. Berbasiskan pada KKT ini, pada saintis telah mampu pula menghitung garis tengah salah satu dimensi ruang waktu itu, yaitu sebesar 10-32 cm. Jadi dimensi itu sangat kecil sekali. Dengan demikian, tidaklah mungkin dengan instrumen yang ada sekarang ini kita dapat menembus 7 dimensi ruang waktu yang lain itu.
Kaluza teori telah memberikan gambaran adanya 7 dimensi ruang waktu yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagat raya dengan 4 gaya-gaya fundamentalnya. Mungkinkah 7 langit tersebut adalah 7 dimensi ruang waktu menurut KKT? Wallahu a'lam bishawab. Pada akhir ayat Allah menyebutkan, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum Allah, baik benda itu kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak, semuanya diatur, dikuasai dan diketahui oleh Allah. Ayat ini mengisyaratkan agar manusia menuntut ilmu untuk memikirkan segala macam ciptaan Allah sehingga dapat menambah iman dan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.